Shalom sahabat OBS yang luar biasa. Wah, senang sekali kita bisa berjumpa kembali di online Bible Study, dan saya berdoa kita semua akan siap terima buka hati belajar kebenaran firman Tuhan. Kalau Anda mungkin terlewatkan dari kelas-kelas atau materi dari OBS, Saudara bisa melihat di IGTV atau juga di feed post dari FB pelajaran-pelajaran tentang OBS ini, saudara ya. Dan kiranya doa saya saudara diberkati dengan pelajaran-pelajaran ini sehingga memahami firman Tuhan dengan utuh. Memang nanti ada pembicara-pembicara, ada pengkhotbah yang Anda mendengar dalam gereja saudara. Tetapi ini kita sedang belajar dengan cara menggali firman Tuhan, kebenaran, pengertian awal tentang ayat itu sendiri, tradisi, budaya, kebiasaan pada masa itu, dan kemudian baru kita aplikasikan kepada dunia modern atau dunia kita sekarang, saudara ya. Jadi memang OBS berbicara tentang online Bible Study, pelajaran firman Tuhan atau studi tentang firman Tuhan secara online. Tetapi sebelum mulai, saya ingin berterima kasih buat Bapak Saudara yang sekali lagi terbeban untuk support pelayanan, dan saya bersyukur bahwa ada orang-orang yang membantu membackup pelayanan saya dan apapun saudara ya, lewat doa, lewat ucapan perhatian, kita tetap memberikan semangat secara moral, dan juga kemudian ada yang mensupport secara material. Tuhan Yesus memberkati saudara. Kiranya apapun yang apapun yang saudara lakukan buat pelayanan saya, Tuhan akan mengembalikan itu berlipat kali ganda. Nah, hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus, kita akan memasuki di ayat berikutnya dari Efesus pasal yang keempat gitu ya, yang kita akan belajar bersama-sama. Nah, apa yang kita pelajari hari ini Bapak Ibu adalah kita berbicara tentang para pelayan Tuhan. Itu yang kita akan bicarakan di dalam OBS malam hari ini. Nah, apa maksudnya dengan para pelayan Tuhan ini, saudara ya? Nah, kita sudah membaca di pasal-pasal sebelumnya di Efesus ini tentang kekristenan pada masa itu, saudara ya, keadaannya, dan sudah disatukan dalam satu baptisan, satu Tuhan, satu firman yang sama, saudara ya, semuanya sama dengan sebuah tujuan ternyata. Jadi ternyata kita menjadi percaya bukan hanya untuk keuntungan kita, bukan karena sinode Anda gitu ya, bukan karena pendetanya siapa, tapi supaya kita setiap orang memahami setiap karunia yang Tuhan percayakan. Nah, hari ini Efesus pasal 4 ayat 11 sampai 13. Demikian firman Tuhan, Efesus 4 ayat 11 sampai 13. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Wow, apa yang kita pelajari malam hari ini Bapak Ibu dari lanjutan Efesus pasal 4 ini? Nah, kalau kita pelajari sangat menarik bahwa sekali lagi semua karunia, baik keselamatan, nanti kita melihat ada karunia Roh Kudus, dan ini juga bicara tentang jawatan, saudara ya, jawatan. Bukan hanya masalah jabatan, tapi sebuah jawatan, sebuah fungsi, ternyata yang memberikan adalah Allah sendiri. Jadi sekali lagi, tidak boleh ada orang memberi gelar kepada dirinya sendiri. Oh, saya nabi, kalau saya ngomong A mah kejadian gitu ya, dari mulai saya orok saya ngomong A jadi tuh. Ya bukan begitu saudara ya, bukan masalah jadi apa enggak, atau dia nabi tuh karena bisa ngeramal. Oh, kalau ngeramal dukun juga bisa saudara ya, orang pintar pun juga bisa ngeramal. Nah, kata memberikan menggunakan sebuah kata namanya didomi. Didomi itu artinya ada seseorang yang memberikan, seseorang yang karena sebuah hubungan memberikan. Nggak mungkin kan Roh Kudus memberikan kepada orang yang tidak percaya pada Tuhan Yesus, karena syaratnya di atas ayatnya satu baptisan, satu Tuhan, satu Roh yang sama, satu Bapa yang sama. Kan nggak mungkin Roh Kudus kasih ke orang yang nggak kenal gitu saudara ya. Loh, tapi orang itu kok bisa berbahasa, kok bisa kelihatan mengerti, bisa melihat orang lain, bisa sekitarnya, kok seperti punya karunia bedain roh. Ya, sekali lagi
dunia roh juga bisa dipelajari di luar Tuhan Yesus, saudara. Tetapi kata ialah yang memberikan menunjukkan sebuah hubungan bahwa kepada orang-orang yang terhubung dengan dialah ia memberikan karunia-karunia itu. Dan sekali lagi hari ini kita akan berbicara karunia, bukan tentang karunia rohani, nubuat, karunia hikmat, karunia mujizat gitu ya. Bukan karunia-karunia itu yang kita akan bicarakan, Bapak Ibu. Kita akan bicarakan sebuah karunia yang sangat menarik begitu ya, yaitu yang kita kenal dengan istilah jawatan, saudara ya. Nah, mari kita akan belajar bersama-sama ketika kita bicara tentang jawatan ini, saudara ya. Nah, dalam jawatan ini ada yang namanya jawatan rasul. Nah, jadi kalau Anda perhatikan pada masa itu ada 3 jenis pelayan, saudara ya. Pelayan pertama adalah yang mengendalikan segala sesuatunya, yang sepertinya terlihat powerful, berkuasa, atau kalau kita bicara para rasul, saudara ya. Nah, tapi juga ada kelompok orang yang berkeliling, saudara ya. Ada pelayan-pelayan Tuhan yang diizinkan, diutus untuk berkeliling, tapi juga ada pelayan Tuhan yang di satu tempat saja, tidak kemana-mana ya, hanya di satu tempat saja. Nah, contoh menarik yang kita pelajari hari ini salah satunya adalah para rasul, saudara ya. Ini menarik Bapak Ibu kalau kita bicara para rasul, karena mungkin sekarang ini ada semacam gelar-gelar yang diberikan pada beberapa hamba Tuhan untuk menjadi rasul. Nah, pada masa itu rasul berwenang penuh terhadap penggembalaan atau pelayanan gereja pada masa itu. Dan kalau Anda perhatikan ternyata rasul-rasul itu jumlahnya lebih dari 12, saudara ya. Memang kita selalu sangat mengenal dengan jumlah yang intim di 12. Tapi kalau Anda perhatikan ternyata Barnabas pun di Kisah Para Rasul pasal 14 ayat 4 dianggap sebagai rasul. Kemudian kita melihat ada Yakobus, saudara Tuhan Yesus itu sendiri, bukan Yakobus Yohanes saudaraan, saudara ya, bukan ya. Ada Silvanus juga dianggap sebagai rasul dalam 1 Tesalonika pasal 2, dan Andronikus dan Yunias Roma pasal 16, pesan-pesan terakhir Paulus, saudara ya. Ternyata ada juga orang-orang yang di luar 12 itu. Nah, dari mana kemudian kita bisa tahu orang itu dianggap rasul? Ada 2 ketentuan utama orang itu dianggap rasul, Bapak Ibu. Satu, yaitu ia pernah melihat Yesus secara pribadi, pernah hidup bersama dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua adalah seorang rasul harus menjadi saksi dari kebangkitan Kristus Tuhan. Nah, itu disebut rasul, saudara ya. Nah, bagaimana dengan kita hari ini? Ini menjadi menarik, saudara. Paulus sempat dipertanyakan kerasulannya, tapi dia bilang saya berjumpa dengan Kristus. Ya, dia bilang 3 tahun kemudian Paulus dilarikan oleh Roh Kudus, dididik di tanah Arab, saudara ya. Dan dalam tulisan itu sedang menunjukkan bahwa dia berjumpa langsung dengan Tuhan Yesus. Dan yang kedua, memang dia tidak menyaksikan kebangkitan Kristus, tapi kuasa kebangkitan Kristus ternyata tinggal dan hidup di dalam kehidupan Paulus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, ini yang kemudian fakta-fakta inilah kalau bicara tentang jawatan atau rasul, atau kalau nanti jadi jabatan rasul, saudara ya, maka pada masa di awal adalah orang-orang yang 2 syarat tadi, Bapak Ibu ya. Makanya kita nggak bisa menyebutkan rasul, sekarang siapa nih? Rasul ini, itu, begitu Bapak Saudara ya, agak susah. Tetapi mungkin kalau seandainya kita melihat teman-teman yang lain memberikan ketentuan sebagai rasul, begitu ya, maka rasul biasanya kalau kita perhatikan, rasul sekali lagi yang mengendalikan pelayanan semua gereja ya. Ada rasul yang bepergian, kayak Paulus dan Barnabas bepergian, memberitakan kabar baik, membuka perintisan-perintisan. Tapi rasul-rasul yang lain pun ternyata kebanyakan kalau kita di Yerusalem, saudara ya. Jadi nggak semua rasul juga berkeliling begitu. Tapi kemudian kalau seandainya, kalau sekarang ini gimana Pak? Kalau masalah rasul-rasul disebut sekarang gimana? Nah, kelihatannya ada sebuah kesepakatan, saudara ya. Kesepakatan yang memang kita nggak tahu nih sekarang kesepakatan itu ditentukan oleh siapa, sinode atau siapa. Tapi ada kesepakatan kira-kira demikian, saudara ya. Apakah pada masa sekarang ini kita bisa melabel seseorang ini rasul nih, begitu ya? Tentu satu bicara tentang kualitas kehidupannya dulu, saudara ya. Terus kedua kualitas pelayanannya.
Berikutnya konsistensi panggilannya Bapak Ibu. Dan yang kemudian adalah bahwa ketika orang itu di dalam Kristus, maka dia harus mengajar tentang Kristus dan tahu siapa Kristus. Jangan sampai dia ngajar cuma ngecap doang, ya ngerti saudara ya. Kata orang cerdas, pintar, hebat, tapi Yesusnya nggak pernah tinggal dalam hidupnya. Dan kemudian ia sendiri mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Nah, bagaimana mungkin dia menjadi seorang rasul menceritakan Tuhan Yesus kalau dia tidak pernah mengalami kuasa kebangkitan Kristus? Nah, hari ini saudara, apalagi di masa Pentakosta ini, ibadah 10 hari ini, apakah Anda masih merasakan kuasa kebangkitan Kristus dengan Roh Kudus yang tercurah, Roh Kudus yang menjamah setiap kehidupan saudara? Yang berikutnya lagi kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada jawatan namanya nabi. Nah, ini menjadi menarik kalau kita bicara nabi. Seringkali orang kalau ngomong nabi itu karena dia bisa ngeramal, Pak. Ngomong masa depan, itu nabi Tuhan. Oh, intinya sebenarnya bukan itu, saudara ya. Itu sebenarnya menjadi secara integral, secara integral ya, secara bersama-sama memang sudah masuk dalam tugas dari seorang nabi. Tapi inti dari tugas nabi adalah lebih banyak memberitakan kehendak Allah. Nah, kalau kita kan selalu, besok kamu akan mengalami begini, awas panumu akan bukan saudara ya, awas burungmu yang kutilang dan juga yang lovebird akan hilang, hati-hati. Ada orang yang siap-siap mau nyuri, kita langsung kayaknya, ini nabi Tuhan ini. Jodohmu nanti akan ketemu baju warna kuning di SPBU, di KM 350, saudara ya. Dia naik Rolls Royce, dicari lah itu saudara ya, KM-nya berapa, SPBU-nya berapa, Rolls Royce-nya dicari. Nah, bukan itu sebenarnya. Itu menjadi bagian integral, tapi inti dari pekerjaan nabi adalah banyak memberitakan kehendak Allah, bukan kehendak dirinya, Bapak Ibu. Jadi dia menyatakan kehendak Allah supaya orang mematuhi kehendak Allah. Nah, itu tugas dari nabi, saudara ya. Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus, memang nabi-nabi ini punya wibawa yang luar biasa gitu ya, sehingga dia berkeliling, saudara ya, muter ke banyak gereja untuk memberitakan ya tentu kabar baik, kabar sukacita, memberitakan berdasarkan tuntunan Roh Kudus. Dia bergerak berdasarkan kasih karunia Tuhan, dia bergerak dalam rancangan Tuhan, dia bergerak supaya sekali lagi gereja Tuhan juga diberkati, ditopang, dikuatkan. Nah, nabi-nabi, saudara, ini kalau kita bicara tentang nabi, yaitu nabi-nabinya Tuhan. Tapi kalau kita perhatikan sekarang, lama-kelamaan nabi-nabi ini kok sepertinya hilang, saudara ya. Hanya pada masa beberapa tahun terakhir lah mulai gereja-gereja seperti memberikan label kepada hamba-hamba Tuhan dengan istilah nabi, saudara ya. Nah, nabi itu sendiri menarik, saudara ya. Kalau kita bicara nabi, kenapa ya kok pada masa itu mengalami kepunahan ya? Kelihatannya kok baru sekarang muncul. Pertama adalah mungkin karena masa penganiayaan. Karena yang pertama kali ditangkap pasti nabi, karena nabi tidak boleh lari sudah dari kesaksian imannya. Ini persoalnya begitu ya. Dan yang berikutnya lagi, mungkin kehadiran nabi itu sendiri juga jadi masalah, Bapak Ibu ya, kehadiran sang nabi. Loh, kok jadi masalah? Iya, karena dia boleh berkunjung ke berbagai tempat gitu keliling, tapi kan setiap gereja kemudian sudah menemukan sistem organisasi lembaganya masing-masing. Nah, kalau nabi datang terus cawe-cawe ngomong A ngomong B kan repot, saudara ya. Ya kalau jadi mengubah tatanan atau mengubah kondisi atau keadaan di lokasi atau di tempat itu, Bapak Ibu. Nah, ini yang kalau kita bicara tentang nabi ini, saudara ya. Jadi ada sebuah pergumulan tentang posisi nabi ini sendiri, Bapak Ibu ya. Ini memang sebuah pergumulan begitu ya pada masa sekarang ini, sehingga akhirnya nabi tidak ada lagi, karena ya kalau dia keliling ngomong berbicara, tapi kalau orang nggak setuju, nggak sepakat karena sistemnya sudah buat keluar dan akhirnya disalahgunakan. Jadi kalau ada seorang nabi dalam aturan pada tahun-tahun pertama, saudara, awal gereja berdiri, seorang nabi boleh nggak tinggal di rumah jemaat kalau dia keliling? Boleh, 1-2 hari. Kalau udah 3 hari nggak boleh, saudara. Suruh pergi, kalau itu nabi palsu namanya, yang mulai cari makan. Ada juga para pelayan Tuhan yang saya tahu senang sekali kalau datang ke satu daerah sampai akhirnya berminggu-minggu, saudara, di daerah itu. Karena kenapa? Karena ada orang kaya yang kemudian mengizinkan pakai mobilnya, dia bisa jalan-jalan muter-muter
dijamin hidupnya. Wah, itu yang nggak benar, saudara ya. Ini bukan nabi Tuhan itu ya. Nggak tahu dia nabinya siapa, Bapak saudara ya. Nah, Bapak yang dikasih Tuhan Yesus, ternyata ada juga jawatan penginjil, pemberita Injil. Kelihatannya memang kalau kita lihat kewibawaan penginjil ini sepertinya lebih kurang dari rasul dan nabi, sepertinya saudara ya. Karena memang kalau kita bicara penginjil, kelihatannya ini adalah orang-orang yang dirilis oleh gereja lokal untuk melayani, melakukan pemberitaan firman secara khusus, diutus. Ya memang keluar juga saudara ya, untuk memberitakan Injil, bekerja sama dengan gereja-gereja atau jemaat-jemaat lokal saudara ya. Jadi ini hampir mirip seperti rasul, tapi bedanya kalau rasul itu pengelola seluruh jemaat saudara ya. Ini bedanya ya. Berikutnya lagi kita melihat ada gembala dan pengajar saudara ya. Gembala dan pengajar. Kalau kita perhatikan ini menjadi menarik karena kalau kita bicara pengajar, mengapa sih ada jawatan pengajar? Nah, Bapak Saudara perhatikan bahwa ketika gereja pertama mula-mula muncul, belum ada buku, Saudara ya. Dan kalau toh ada, mereka harus tulis tangan dan tebal dan mahal. Dan ini banyak jemaat non-Yahudi yang belum mengerti sejarahnya, belum mengerti Taurat dan semuanya. Maka perlu pengajar-pengajar yang menceritakan kembali. Dia harus mencari tahu tentang apa yang dia pelajari, tapi juga memberitakan terus berulang-ulang. Sehingga semua jemaat dapat mengerti dengan baik. Ini para pengajar, saudara ya. Dan karena perlunya iman orang percaya itu bertumbuh, ingat sekali lagi pada masa-masa awal ya, pada hari ini sih saudara bisa belajar lewat YouTube lah, banyak hamba-hamba Tuhan, begitu lebih gampang saudara ya. Terus kemudian literasi atau tulisan-tulisan atau buku-buku tentang Tuhan Yesus, Alkitab, semua gampang. Kalau dulu kan tidak bisa, maka pengajar-pengajar ini betul-betul harus mencari tahu dan mengerti. Nah, saya berdoa bagi saudara-saudara yang sekarang ini sudah naik level dari jemaat, pelayan, pengen jadi pengajar, pembicara, karena kan sekarang orang pengen nguber jadi pembicara, saudara ya, dihormati lah, layak lah, dapat duit lah, begitu ya, dapat VIP lah, begitu. Tapi dia nggak mencari tahu firman Tuhannya ini hanya berdasarkan teologi perasaan, saudara ya. Oh, rasanya Tuhan berbicara seperti, rasanya seperti, kedalaman teologinya itu dipertanyakan, saudara ya. Makanya harus bertanggung jawab para pengajar-pengajar modern ini ya, khususnya yang muda-muda juga. Ayo, jangan cuma mengajar baju doang, harus kelihatan gaya begitu ya. Pengetahuannya pakai ya kalimat-kalimatnya, kelihatannya kalimat-kalimat yang unik, yang motivated people begitu ya. Tapi unsur teologianya, kedalamannya perlu dicari tahu lebih lagi begitu. Karena kenapa? Jemaat kita lah mungkin yang pengajar-pengajar ini membuat jemaat kemudian menjadi pengen yang gampang, pengen yang mudah, pengen yang nggak susah begitu ya. Saya sebagai seorang pembicara ya mengerti sebagai kalau ini karena OBS ya betul-betul menggali, tapi kalau khotbah ya kemudian harus ada tahapan-tahapan sebenarnya dari eksegesis, exploring, menggali, kemudian perenungan, kemudian kita mengelola materi itu sebenarnya dilihat dengan baik, dan kemudian bagian-bagian mana yang menjadi penting untuk dibicarakan. Kan tidak semuanya sebenarnya kalau khotbah ya. Kalau khotbah diajarin dari zamannya Daud, sejarahnya semua sampai modern ya mungkin orang bosen, tidak ngerti dan bertanya ini buat apa. Tetapi tidak boleh melupakan exploringnya. Ya, penggaliannya para pengajar, baru kemudian eksposisinya yang tepat pada masa sekarang itu apa. Nah itu penting, nggak cuma memaksa pada masa sekarang ayatnya kayak cocoknya itu. Itu yang nggak benar saudara ya. Nah para pengajar hari ini ayo menerangkan dasar-dasar iman Kristen dengan baik supaya tujuannya nanti kita tahu iman jemaat bertumbuh. Dan kemudian menarik adalah kata gembala. Nah, kata pastor itu dari kata Latin katanya saudara ya, yang artinya adalah gembala. Dan hari itu pasti tahu bahwa kekristenan pada masa awal di kitab Efesus adalah kekristenan yang di tengah samudra berhala saudara ya, sehingga ada domba-domba sederhana, domba-domba kecil ini yang perlu diperhatikan, perlu dirawat. Makanya perlu gembala-gembala yang memiliki kasih, memiliki pengertian yang benar, yang menguatkan begitu ya. Dan mereka harus menggembalakan dan menyelamatkan jemaat dari dunia kekafiran hari itu. Dan mungkin sama juga seperti hari ini para gembala, ayo jangan sampai saudara-saudara gembala hanya
supaya uangnya jemaat perpuluhan begitu ya, walaupun khotbah saya sering kali ngomong perpuluhan saudara ya, tapi maksud saya adalah betul memberikan makan, menuntun, mengarahkan jemaat untuk hal yang baik. Nah, gembala itu penting saudara. Kalau perhatikan Yesus juga mengatakan dia adalah gembala yang baik. Kitab Ibrani menyebut Yesus sebagai gembala agung saudara ya, kitab Ibrani. Petrus juga mengatakan Yesus sebagai gembala dan pemelihara jiwa manusia, 1 Petrus 2 ayat 25 saudara ya, dan juga mengatakan sebagai gembala agung. Oh, penting. Jawatan gembala ini penting sekali, saudara. Itulah kenapa Paulus mendesak kepada para tua-tua untuk menjaga kawanan domba. Penting. Nah, jadi Anda melihat bahwa gambaran pelayanan gembala ini tidak terhapuskan rupanya di Perjanjian Baru. Kelihatannya yang dua di awal sepertinya agak mulai punah, saudara ya. Walaupun pada masa modern ada tuh Pak yang jadi nabi, ada yang jadi rasul. Iya sih, kalau melihat penilaian orang kriteria hari ini mungkin masuk begitu ya, secara jawatan fungsi kenabian, fungsi kerasulan. Tapi jabatan rasul, ya tadi dua di depan yang kita bicara, saudara ya, dia harus mengikuti kehidupan, menjadi saksi bersama dengan Yesus dan melihat kebangkitan Kristus. Nah, kalau rasul dalam pengertian itu ya sudah susah, saudara. Tapi jawatan, saudara, orang yang memfungsikan dirinya dalam kerasulan, mungkin Tuhan masih bisa pakai orang tertentu, saudara. Orang bisa pakai. Nah, tujuan jawatan itu diberikan, semua karunia-karunia pelayan itu diberikan, tentunya bukan untuk supaya gereja kelihatan hebat. Kalau butuh mujizat, datanglah ke pendeta ini. Kalau butuh pengajaran, datanglah ke pendeta ini. Kalau butuh duit, datanglah ke gereja A atau gereja B. Bukan begitu, saudara ya. Tujuan semuanya Allah memberikan jawatan itu adalah supaya jemaat diperlengkapi. Orang-orang kudus itu yang diperlengkapi, yaitu Anda dengan saya, diperlengkapi dengan mereka ini. Kalau kita sudah kehilangan tuntunan, sudah capek, lelah, datanglah orang yang memiliki karunia nabi. Itu mungkin seorang nabi datang mengatakan, hidupmu salah, kamu bla bla bla, disebutin, saudara ya. Nanti kalau nggak ke depan 3 hari lagi, begitu. Tujuan itu bukan supaya waduh orang itu jadi bergantung pada sang nabi, nungguin lagi pewahyuan, nungguin lagi ilham, wangsitnya. Waduh, wangsit nggak dapet pangsit ya. Nih pangsit saudara yang dapat ya. Bukan itu Bapak Ibu saudara ya. Tapi tujuannya adalah memperlengkapi orang-orang kudus. Untuk apa sih orang-orang kudusnya? Yaitu ketika mereka diperlengkapi, si orang-orang kudus ini mengerti tentang diakonia, pelayanan Bapak Ibu. Nah, ini menarik kalau kita bicara kata memperlengkapi Bapak Ibu ya. Atau saya teruskan dulu, memperlengkapi bagi pekerjaan pelayanan dan juga pembangunan tubuh Kristus. Jadi untuk diakonia, pelayanan, tapi juga untuk tubuh Kristus. Nah, kata memperlengkapi itu Bapak Ibu menggunakan sebuah kata yang menarik, yaitu katartismon. Katartismon itu kalau dalam dunia bedah, dokter yang menyambung tulang, saudara ya. Jadi supaya orang itu tulangnya atau bagian organ tubuhnya dapat berfungsi dengan baik. Kalau dalam dunia politik, maka katartismon ini itu berarti bahwa mempersatukan kembali unsur-unsur yang berlawanan supaya pemerintahan dapat berjalan dengan baik. Nah, ini menarik, berarti tujuan dari jawatan ini bagus loh ya, karena tubuh Kristus kalau kita belajar minggu lalu, karena culture-nya beda, budayanya beda, kebiasaannya beda, nilai-nilai hidupnya sebelumnya berbeda, kepercayaannya berbeda tentang segala sesuatu. Nah, si pelayan-pelayan ini maka punya tujuan. Nah, hari ini kalau Anda merasa saya gembala, saya pengajar, wah saya punya jawatan nabi karena saya berapa kali ngomongin tentang masa depan kehendak Tuhan. Iya, tapi tujuannya kalau hanya untuk kepentingan saudara salah, karena itu harus membuat supaya kebenaran muncul di dalam situ. Kebenaran tentang apa? Bahwa orang-orang dapat menempatkan dirinya di dalam tempat dan letak yang benar dalam tubuh Kristus. Jadi kalau para pelayan tidak membuat orang tepat pada tempatnya, seperti fungsi dari katartismon tadi, saudara ya, yaitu membedah dan tulang itu dibetulkan, saudara ya, maka tubuh Kristus yang jadi korban, saudara ya. Korban kemunafikan, korban diperas air susunya, saudara ya, diambil dagingnya, dimakan habis begitu ya, tanpa sehingga kuruslah tubuh Kristus. Enggak begitu Bapak Ibu ya.
Nah, hari ini mari cek apakah kita para pelayan ini, kalau ada hamba-hamba Tuhan juga join di dalam OBS ini, mari kita cek kita ini sudah memperlengkapi jemaat nggak? Itulah kenapa ketika melayani, saya selalu membayangkan satu, ketika menjadi seorang guru sekolah minggu harus melakukan guru sekolah minggu yang lain, memperlengkapi mereka. Saya dengan tim, ada seorang sahabat yang menemani saya kalau bikin kelas praise and worship ya saudara ya, bikin kelas menjadi WL yang baik, itu bagaimana sih sehingga kita punya satu tema kelas namanya building the atmosphere gitu ya, bagaimana membangun atmosfer penyembahan yang baik gitu ya. Jadi dengan teman ini kita mencoba dari sekian puluh tahun pelayanan, main musik, jadi WL, saudara, berkecimpung dalam praise and worship, baik anak muda maupun akhirnya menemukan hal-hal yang ini loh selama ini celah-celah atau yang tulang-tulang yang patah yang mesti disambung, kira-kira begitulah saudara ya, supaya berjalan dengan baik, supaya apa? Bukan supaya kami, bukan supaya gereja saudara yang mengikuti kelas-kelas kita terakhir tadi Semarang bulan lalu saudara ya, supaya gereja Anda jadi benar gitu ya. Para penyembah, pemuji itu tempatnya di mana, caranya di mana. Pemusik juga, kalau ada musik dengan vokal itu harus bagaimana. Nah, itu supaya jelas, saudara ya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus, ya karena pengajar, saudara. Mungkin saya karena di sana jadi pengajar, saudara ya. Maka mesti harus kita perhatikan bahwa sekali lagi tujuan semuanya adalah untuk pelayanan, bukan keuangan, kedagingan, apalagi posisi atau hak milik, saudara. Bukan itu tujuannya ya. Untuk membangun tubuh Kristus baik secara lokal gereja, tapi juga secara umum tubuh Kristus saling melengkapi. Mungkin gereja saudara kuat dan Anda ada sister church dengan gereja yang kecil. Ayo support. Ajak anak-anak mudamu, ajak orang-orang dewasa di gereja saudara, pebisnis saudara untuk terjun ke sekitar jadi berkat. Entah secara finansial, entah cara mengatur finansial, atau cara mengembangkan ekonomi. Atau para pelayannya, penarinya, apa semuanya. Oh ini kan pandemi Pak, ya sekarang kan pakai Zoom, bisa lah ngajar pakai Zoom, nari di belakang, gantian kemudian mereka suruh lihat. Kayak teman saya ngajari main keyboard, ada satu anak pemuda gereja yang dia semangatnya belajar bagus, teman saya bilang, oke, nggak usah bayar, ngeles sama saya, pakai online, pakai Zoom. Sampai 2 jam, ya. Harusnya kan jatahnya ngajar cuma 1 jam, dikasih 2 jam karena semangat anak luar biasa. Untuk tubuh Kristus semuanya, Bapak Ibu. Semua untuk tubuh Kristus. Tapi kita mesti mengingat pula bahwa tidak hanya 2 hal tadi, ada tujuan akhir dari semua jawatan. Dan ini paling besar, saudara. Tujuan yang hendak dicapai untuk memperlengkapi orang-orang kudus tadi adalah ini, bahwa supaya Bapak Ibu, orang-orang kudus itu belajar mencapai kesatuan iman, Bapak Ibu. Nah ini penting ya, supaya ada kesatuan iman, persekutuan yang utuh. Paulus mengingatkan di ayat sebelumnya, satu Tuhan, satu tubuh, satu roh, satu baptisan, begitu ya. Karena mereka berbeda latar belakang, kita gereja hari ini juga semua berbeda latar belakang, berbeda kebiasaan, berbeda cara ngomong, nada ngomong, saudara ya. Ada temen kemarin konseling ya, ngajak ngobrol lah gitu, bukan konseling, ngajak ngobrol saudara ya, sampai 4 jam lebih di mall, begitu. Terus kemudian ya tapi saya orang kayak gini, nada saya selalu tinggi begitu. Kalau orang kenal saya bikin saya ini marah-marah begitu, padahal enggak. Nah, tubuh Kristus harus diingatkan bertumbuh dalam mencapai kesatuan iman, bukan persoalan keuangan jabatannya. Ada juga orang-orang kaya tapi imannya bukan iman orang kaya, atau bukan memiliki kekayaan iman begitu ya. Malah orang-orang kaya anak kecil juga ada saudara ya, yang mesti minta diperhatikan, yang kalau gembalanya nggak nyapa ngambek, kemudian kalau tiap 2 tahun reposisi jabatan kesel begitu. Tapi ada juga orang-orang miskin, orang-orang yang berharap dengan pelayanan, begitu digeser marah. Kalau kaya marah sih mesti mengerti ya. Kalau miskin terus marah-marah, saya juga mikir juga nih, nggak tahu diri atau gimana gitu saudara ya. Tapi intinya tujuannya adalah untuk kesatuan iman, Bapak Ibu. Jadi imannya itu disatukan di dalam Kristus sehingga bisa menerima perbedaan, menerima hal-hal yang baru, menerima pertumbuhan bersama-sama, Bapak Ibu dikasihi Tuhan Yesus. Jadi perlu persekutuan yang utuh, tidak lagi ada kelompok-kelompok, itu yang dimaksudkan. Dan membuat orang punya pengetahuan yang benar. Para pelayan tersebut
membuat orang-orang punya pengetahuan yang benar. Pengetahuan tentang siapa? Tentu tentang Kristus, tentang pelayanan, tentang kesatuan tubuh Kristus, pengetahuan ibarat tentang doktrin-doktrin tentang Kristen gitu ya. Kalau zaman sekarang ini orang nggak suka belajar doktrin, bro ya. Karena kenapa? Aduh, capek, males, nggak bisa lah, aduh, nggak lemot saya. Karena pengennya praktis, simple. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, bahwa semua kita ini perlu mengingat tujuan dari semuanya adalah supaya orang memiliki pengetahuan yang benar. Jangan sampai orang males belajar doktrin. Diajar khotbah berat dikit marah, capek, lelah gitu ya. Pengennya gampang, simple, pengennya mudah, tapi begitu punya masalah, Tuhan ada nggak ya? Tuhan tinggalin saya. Kok dia ngomong tentang masalah Tuhan kita tiga? Itu gimana jawabnya ya? Oh, bukan begitu, Bu Saudara ya. Kita perlu supaya jemaat punya pengetahuan yang benar. Apalagi maksud dari tujuan jawatan ini ada, karunia adalah supaya orang mengalami kedewasaan penuh. Baik secara kedewasaan rohani, pengenalan akan Tuhan, janji Tuhan, hidup dengan Tuhan, kedewasaan mental, cara pikir. Karena kita besok nanti kita baca, orang bertobat atau dibari pertama roh, tapi juga pikirannya. Ketika kedewasaan penuh, tanggung jawabnya penuh, berarti fisiknya akan digunakan untuk hal yang benar, yaitu menjadi garam terang, saudara ya. Ini menarik. Gereja, warganya harus menjadi teladan yang baik bagi sekelilingnya. Bukan masalah dapat posisi, warisan, atau kehormatan, tambah kaya, bukan. Tapi kedewasaan yang penuh, Bapak Ibu, ini kasih Tuhan Yesus. Dan tentunya adalah yang paling ujung dari semua itu adalah menjadi seperti Kristus. Kristus semakin ada dalam kehidupannya. Kristus semakin muncul dalam kehidupannya. Sehingga anak-anak di rumah melihat orang tuanya ada Kristus, pengajaran, kebenaran, kasih. Orang tua melihat anak-anaknya, ada Kristus dalam diri anak-anak saya. Karena kenapa? Terlihat gambaran perkataan firman itu muncul di dalamnya. Orang di kantor, dari pengusaha, menjadi distributor, menjadi supplier, atau vendor, saudara ya, menjadi manajer, semua bisa melihat tentang Kristus yang tinggal dalam kehidupan orang tersebut. Jadi kalau orang bertanya, Kristus di mana? Orang-orang di sekitar itu, orang Kristen sekitar itu, yang menunjukkan kesempurnaan Kristus dalam kehidupannya. Nah, hari ini Bapak Saudara, ketika pandemi ini datang, apa yang Anda katakan? Keluhan, marah, kecewa, benci, kesel, capek, begitu. Atau kehidupan kita semakin disempurnakan, diubahkan, memiliki kepenuhan Kristus. Sehingga perkara-perkara baik di masa depan, bukan di masa ini, di masa depan yang Tuhan siapkan, ternyata Tuhan sudah lihat hati Anda sudah siap, kedewasaan sudah penuh, sudah baik begitu ya. Kristus sudah memenuhi kehidupannya. Maka perkara-perkara baik, perkara-perkara besar, mungkin pemulihan, kenaikan, promosi yang Tuhan kerjakan, nantinya Tuhan sudah lihat, ini cocok, sudah waktunya. Nah, saya mengajak setiap saudara, saya pun ketika melayani berusaha supaya bagaimana jemaat-jemaat yang dilayani, jemaat-jemaat atau para pelayan yang bersama-sama melayani, terus memiliki kebenaran, terus memiliki pengetahuan tentang Kristus, begitu ya. Ada 1-2 yang pergi, nggak apa-apa. Ada 2-3 yang datang, kita layani, saudara ya. Untuk mengenal Kristus lebih dalam lagi. Dan saya mengajak setiap saudara hari ini, biar siapapun kita, di karunia manapun, tapi tujuannya jelas, untuk memperlengkapi dan untuk pembangunan tubuh Kristus, sehingga semua orang mengalami kepenuhan Kristus, bukan kepenuhan diri saudara. Waduh, Bapak itu luar biasa loh, waduh tante itu. Tapi kalau orang melihat Kristus, waduh Tuhan bekerja lewat hidupnya, nah itu lebih baik sebenarnya. Kalau orang bergantung sama kita terus, saya pikir itu salah. Orang harus bergantung pada Kristus. Para pelayan Tuhan, saya mengingatkan, ayo arahkan orang untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi, mengerti Tuhan lebih dalam lagi. Apapun keadaan saudara hari ini, mari percaya Tuhan, karunia-karunia-Nya dan Roh Kudus masih bekerja untuk melawat, menjamah, menuntun, mengembalakan dan mengarahkan seluruh kehidupan Anda dengan saya. Apapun keadaan saudara hari ini, mari percaya Dia Tuhan setia, Dia Tuhan baik, Dia mengasihi kita. Mari katakan, Tuhan, aku pengen menikmati kepenuhan dalam Kristus, kedewasaan yang penuh,
Aku pengen bertumbuh dalam Engkau ya Bapa. Engkau yang rindu terima lawatan Roh Kudus, terima kebenaran. Mari minta dalam nama Tuhan Yesus. Hari ini Abah berdoa Tuhan, bagi sahabat-sahabat OBS yang join, Tuhan urapi, berkati, lawat, beri anugerah, rancangan Tuhan terbaik turun dalam nama Tuhan Yesus, sehingga kami menikmati kepenuhan, dan kami para pelayan Tuhan di posisi manapun kami memperlengkapi tubuh Kristus, memperlengkapi pelayanan Tuhan percayakan, dan tubuh Kristus semakin disempurnakan fungsinya karena kami berfungsi dengan baik dimanapun Tuhan tempatkan. Ampuni Tuhan kalau kami mencari posisi, kalau kami mencari prestasi, kalau kami hanya mencari tradisi, kalau kami hanya mencari panggung-panggung, bahkan kami menjadi oposisi. Tuhan ampuni hidup kami. Biar kepenuhan Kristus tinggal bagi kehidupan kami dan juga hamba-Mu secara pribadi, sehingga setiap orang melihat Kristus, melihat pengajaran-pengajaran, doktrin-doktrin yang benar, yang membuat orang semakin kuat bertahan dalam Kristus. Karena kami percaya Tuhan tidak pernah tidur, Tuhan setia, Tuhan menopang, Tuhan menguatkan. Terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Tunjukkan terus rancangan-Mu, kehendak-Mu, lawatan bagi setiap kami, dan hamba berdoa bagi setiap sahabat OBS. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau terus setia bersama dengan. Kiranya Tuhan memberkati semua sahabat-sahabat, tetap setia dalam Tuhan, jaga kesehatan, banyak berdoa. Ya, banyak berdoa. Kan hamba Tuhan zaman dulu sudah ngomong, banyak doa, banyak berkat. Sedikit berdoa, sedikit berkat. Gak berdoa, gak tahu diri, saudara ya. Padahal gak tahu masa depan, tapi gak mau melekat sama yang punya masa depan, saudara ya. Kiranya Tuhan memberkati saudara, tetap mengasihi Tuhan, tetaplah melayani, jangan takut, Tuhan menyertai saudara. Shalom, Tuhan berkati.